Halo semuanya, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget, tapi sering kita lupain. Tidur. Betul banget. Bukan cuma soal merem aja ya, tapi kita bakal gali gimana tidur yang berkualitas itu jadi kunci buat otak yang lebih oke, badan lebih ideal, dan ini kulit lebih halus kelihatan muda. Yap, sumber kita kali ini bab 10 dari materinya Dr. Daniel Amen. Judulnya Solusi Tidur. Ini kita bahas khusus buat Anda yang pengen ngerti banget kenapa sih istirahat malam itu fundamental buat kesehatan dan penampilan. Sering kan kita nggak sadar, kurang tidur itu bisa jadi biang kerok kenapa susah nurunin berat badan. Atau kok tiba-tiba muncul tanda penuaan dini. Oke, siap ya? Kita bongkar bareng-bareng. Siap, benar banget itu. Bab 10 buku Dr. Amen, Change Your Brain, Change Your Body, itu emang fokusnya ke solusi tidur ini. Jadi misi kita hari ini tuh nyaring intisari pentingnya, kenapa tidur itu vital. Oke, Terutama hubungannya sama otak, berat badan, kulit, dan juga gimana cara dapetin tidur berkualitas, itu berdasarkan riset Dr. Amen. jadi bukan sekedar teori ya? Bukan, yang seru di sini tuh gimana tidur jadi kayak semacam tombol riset harian gitu loh. Pengaruhnya kemana-mana, dari fungsi mikir kita, keseimbangan hormon, ini termasuk hormon lapar dan kenyang, sampai ke kecepatan kulit kita regenerasi. Wah, regenerasi kulit juga ya? Iya, jadi ini jauh lebih dari sekedar biar besok pagi segar gitu. Ini dasar banget. Oke. Jadi anggapan kalau tidur cukup itu cuma mewah-mewahan mesti kita buang jauh-jauh ya. Ini kebutuhan biologis. Harus. Nah, kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Sebenarnya kita tuh butuh tidur berapa lama sih? Biar badan sama otak kita fungsi optimal. Nah, kebutuhan ini emang beda-beda ya, tergantung usia. Tapi buat orang dewasa, patokan umumnya itu 7-8 jam tiap malam. 7-8 jam ya? Iya, kalau remaja, otaknya kan masih berkembang pesat tuh. Nah, mereka butuh lebih banyak, sekitar 9 jam. Anak-anak lebih lama lagi. Dokter Amen tuh nekenin banget. Maksain diri tidur sedikit itu bukan tanda kuat atau produktif ya. Malah sebaliknya, itu ngerugiin otak. Anggap aja ini sama pentingnya kayak makan bergizi atau minum air cukup. Oke. Nah ini nih, koneksi yang kayaknya bakal bikin banyak pendengar kaget. Hubungan kurang tidur sama naiknya berat badan. Ternyata beneran ya, begadang atau tidur nggak nyenyak itu bisa bikin gemuk. Banget. Ada studi dari Universitas Stanford, hasilnya lumayan bikin melongo. Mereka nemuin orang yang tidurnya cuma 5 jam atau kurang semalam, itu kadar grelinnya, Grelin itu hormon lapar kan ya? betul hormon pemicu lapar, itu rata-rata 14,9% lebih tinggi. Wow, hampir 15%. Iya, dan bukan cuma itu. Di saat yang sama, kadar leptin mereka, itu hormon yang ngasih sinyal kenyang ke otak, malah 15,5% lebih rendah dibanding orang yang tidur 8 jam. Wah, jadi double ya efeknya. Double. Coba bayangin, secara hormonal badan kita didorong buat lebih lapar, tapi di sisi lain lebih susah ngerasa puas abis makan. Ini bukan cuma soal laparnya dikit, tapi perubahan biologis signifikan yang bikin kita pengen makan terus. Pantesannya kalau kurang tidur bawaannya pengen ngemil terus. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Bukan cuma soal niat doang. Tepat. Dan ini dikuatin lagi sama studi lain dari Universitas Warwick. Mereka nyimpulin kalau kurang tidur terus-terusan itu hampir 2 kali lipat naikin risiko obesitas, baik buat dewasa maupun anak-anak. 2 kali lipat? Serius? Serius, jadi hubungan antara lama tidur, hormon nafsu makan, sama berat badan ini nyata banget, efeknya keukur di lingkar pinggang Anda. Jadi tidur cukup itu bukan saran basa-basi, tapi strategi biologis penting buat ngatur berat badan. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Ternyata bukan cuma berat badan. Penampilan fisik kita, terutama kulit, juga kena banget ya sama kualitas tidur. Gimana tuh mekanismenya? Pernah dengar istilah beauty sleep kan? Sering. Kirain cuma mitos biar pada tidur cepat aja hehe. Ternyata ada benernya, ada sainsnya. Kurang tidur itu langsung nyambung sama penuaan kulit yang lebih cepat. Kantong mata, lingkaran hitam, itu kan yang kelihatan langsung ya. Iya, itu udah pasti kelihatan kalau begadang. Tapi dampaknya lebih dalam lagi. Pas kita tidur nyenyak, badan kita tuh masuk mode perbaikan. Ini waktunya sel-sel kulit regenerasi, kerusakan gara-gara matahari atau polusi diperbaiki, terus produksi kolagen. Oh, kolagen. Yang bikin kulit kenyal itu. Nah, itu dia, protein yang jaga kekenyalan kulit.
Produksinya ditingkatin pas kita tidur. Wow, jadi proses penting itu terjadinya pas kita nggak sadar ya? Betul, regenerasi sel sama produksi kolagen itu puncaknya pas tidur. Kalau Anda kurang tidur, proses perbaikan vital ini keganggu. Akibatnya, kulit bisa kelihatan lebih kusam, garis halus sama kerutan jadi lebih jelas, elastisitas kulit juga turun lebih cepat. Jadi beneran, tidur cukup itu secara harfiah bantu jaga kulit awet muda dan sehat ya? Secara harfiah, Luar biasa. Selain keberat badan sama kulit, apalagi nih konsekuensi kurang tidur buat kesehatan kita secara umum? Kayaknya efek domino ya ini. efeknya luas banget. Kita lihat beberapa area penting lain ya. Pertama, hormon pertumbuhan. Ini penting banget bukan cuma buat anak remaja tumbuh, tapi juga buat perbaikan jaringan, otot, tulang pada orang dewasa. Oh, buat dewasa juga penting ya? Masih penting, produksi puncaknya itu pas fase tidur dalam. Kurang tidur, ya produksi hormon ini berkurang. Kedua, sistem imun. Kurang tidur kronis itu kan stres buat badan. Nah, stres kronis ini udah diketahui bisa neken fungsi sistem imun. Jadi, lebih gampang kena infeksi, dari flu biasa sampai penyakit yang lebih serius. Oke, masuk akal. Saya juga sering dengar nih, kaitan kurang tidur sama mood. Gampang marah gitu kalau kurang tidur. Itu beneran ada buktinya? Beneran banget, hubungannya erat sekali. Kurang tidur bikin area otak yang ngatur emosi kayak amigdala jadi lebih reaktif. Amigdala? Iya, bagian otak buat respon emosi. Jadinya kita lebih gampang tersinggung, cemas, atau sedih. Ada studi di jurnal Sleep dari peneliti Universitas Roma nemuin kalau gangguan tidur itu sering jadi gejala awal atau faktor resiko depresi. Wah, Apalagi pada remaja, insomnia kronis itu bisa jadi prediksi kuat munculnya depresi nanti. Intinya, otak yang capek itu susah ngelola emosi dengan benar. dan yang ini nih mungkin yang paling bikin khawatir. Risiko jangka panjang ke fungsi kognitif, bahkan katanya nyambung ke penyakit kayak Alzheimer. Nah, ini area riset yang lagi berkembang pesat dan temuannya cukup serius ya. Kurang tidur kronis kayaknya emang ningkatin resiko penurunan fungsi kognitif seiring usia. Dr. Eman cerita pengalaman pribadi pamannya. Si paman didiagnosis Alzheimer, gejalanya cukup parah, tapi pas dicek lagi, ternyata dia juga kena sleep apnea. Yang henti napas pas tidur itu? Betul, sleep apnea yang parah banget. Dan yang luar biasa, setelah sleep apnea-nya diobatin, fungsi kognitif pamannya itu membaik banget. Signifikan. Serius? Jadi gejala mirip Alzheimer itu ternyata karena gangguan tidur parah dan bisa diobatin. Wah, itu ngasih harapan banget ya. Tepat. Cerita ini nunjukin betapa pentingnya tidur berkualitas buat proses pembersihan otak tiap malam. Pas tidur itu otak ngebersihin sisa metabolisme yang bisa bahaya. Gangguan tidur kronis bisa ganggu proses vital ini. Oke. Dan ada satu lagi bahaya yang nyata banget dan sering disepelein. Nyetir pas ngantuk. Ah ya, ini konsekuensi langsung yang bisa fatal banget ya. Bikin pandangan menyempit, bahkan bisa ningkatin agresivitas di jalan. Ngeri juga ya. Statistik dari NHTSA sama National Sleep Foundation di AS itu jelas banget. Diperkirain lebih dari 100.000 kecelakaan mobil tiap tahun itu gara-gara sopir ngantuk. Akibatnya ribuan meninggal, puluhan ribu luka-luka. Bahayanya bisa main kayak nyetir mabok. Ini bukan masalah sepele. Jelas banget ya betapa fundamentalnya tidur ini buat hampir semua aspek kesehatan kita. Nah, sekarang kita udah paham risikonya. Coba kita identifikasi. Apa aja sih yang biasanya jadi biang keladi susah tidur atau tidur nggak berkualitas? Penyebabnya macam-macam banget. Dan Dr. Amen ngelompokin jadi beberapa kategori utama. Kita bedah ya. Oke. Pertama, ada faktor gaya hidup dan konsumsi. Ini termasuk kafein, apalagi diminum sore atau malam. Terus alkohol, meski awalnya bikin ngantuk, tapi nanti ganggu kualitas tidur. Nikotin juga, sama beberapa jenis narkoba. Kafein, alkohol, nikotin ya. Kedua, kondisi medis. Banyak penyakit bisa ganggu tidur, kayak nyeri kronis, misalnya artritis, masalah tiroid mau hipo atau hiper, gagal jantung, atau restless leg syndrome, RLS. Itu loh yang kakinya gelisah pengen gerak terus pas mau tidur. Oh, pernah denger tuh RLS? Masalah hormonal cewek juga masuk sini, hamil, PMS, menopause. Oke. Ketiga, faktor psikiatri dan stres. Ini umum banget. Stres kerjaan, masalah hubungan, cemas, depresi, OCD, pikiran jadi susah tenang buat tidur.
Termasuk pasien Alzheimer, ada fenomena sundowning. Mereka jadi gelisah pas sore atau malam. Sundowning ya? Keempat, lingkungan tidur. Kamar terlalu terang, berisik, atau suhunya nggak enak, terlalu panas atau dingin, jelas ganggu. Iya juga sih. Kelima, gangguan jadwal tidur. Ini dialami pekerja shift atau orang yang sering jet lag. Beberapa obat, kayak buat asma atau alergi, juga bisa ada efek samping ganggu tidur. Wah, lengkap banget ya daftarnya. Pengelompokan itu ngebantu banget buat ngerti. Jadi penyebabnya bisa dari badan, pikiran, atau lingkungan ya. Nah, dengan potensi gangguan sebanyak itu, ada nggak sih kelompok orang tertentu yang secara statistik lebih berisiko kurang tidur? Ada. Studi dari APA yang dikutip Dr. Ammon nunjukin beberapa kelompok rentan. Contohnya, para ibu. Sekitar sepertiga dari mereka ngelaporin kurang tidur. Mungkin karena beban ganda urus keluarga sama kerjaan ya. Para ibu ya? Para ayah juga nggak jauh beda, sekitar 27% ayah yang nikah, dan lebih dari 30% ayah yang nggak nikah juga ngalamin hal sama. Tuntutan hidup modern emang sering korbanin waktu tidur sih. Gimana dengan remaja? Kan sering banget tuh dibilang suka begadang. Itu cuma kebiasaan jelek atau ada faktor biologisnya? Nah, ini poin penting banget. Ternyata ada faktor biologis kuat. Pas remaja, jam internal badan mereka, ritme sirkadiannya, itu geser secara alami. Geser gimana maksudnya? Mereka cenderung baru ngantuk lebih malam dan alaminya pengen bangun lebih siang. Namanya delayed sleep phase syndrome. Masalahnya, jadwal masuk sekolah di banyak tempat kan pagi banget tuh. Iya, jam 7 pagi gitu ya? Nah, itu tabrakan langsung sama jam biologis alami mereka. Akibatnya, mayoritas remaja jadi kurang tidur kronis. Dan apa dampak nyata dari nggak cocoknya jadwal ini? Dampaknya signifikan. Ada studi-studi nunjukin kalau jam masuk sekolah dimundurin, cuma sejam aja deh. Manfaatnya luar biasa. Remaja tidurnya jadi lebih lama. Nilai akademisnya naik. Tingkat depresi cemasnya turun. Oh iya. Dan yang penting juga, angka kecelakaan lalu lintas yang libatin remaja turun drastis. Di satu studi sampai 16,5% turunnya. Ini bukti kuat kalau nyelarasin tuntutan sosial kayak jam sekolah sama kebutuhan biologis tidur itu penting banget. Wah, info berharga banget ini. Terutama buat orang tua sama pendidik ya. Oke, kita udah bahas kenapa tidur penting, apa aja pengganggunya, siapa yang paling berisiko. Sekarang, bagian yang ditunggu-tunggu, solusinya. Dr. Amen kan nawarin strategi praktis nih. Kita lihat yuk resep tidur berkualitasnya. Betul, Dr. Amen kasih 12 tips. Kayak toolkit gitu buat benerin tidur. Kita kelompokin biar gampang ya. Boleh. Pertama, menciptakan rutinitas dan ritme yang konsisten. Tips 1, jadwal tidur teratur. Usahain tidur bangun jam sama tiap hari. Termasuk weekend ya. Ini buat ngatur jam internal badan. Kalau semalam kurang tidur, tetap usahain bangun jam biasa. Tip 2, bijak tidur siang. Kalau perlu tidur siang, maksimal 45 menit aja. Jangan kesorean, biar nggak ganggu tidur malam. Oke, konsistensi kunci ya. Lanjut. Kedua, mengoptimalkan lingkungan tidur. Tip 3, ciptakan suasana ideal. Kamar tidur sebaiknya sejuk, gelap gulita, pakai gorden tebal atau penutup mata. Terus tenang, pakai sumbat telinga kalau perlu. Tip 4, tempat tidur cuma buat tidur dan seks. Nah, ini penting. Jangan pakai kasur buat kerja, nonton TV, main HP, atau makan. Biar otak kita asosiasiin kasur cuma sama istirahat. Itu masuk akal banget, ngondisiin otak kita ya. Kelompok tips berikutnya? Ketiga, pilihan gaya hidup dan konsumsi yang mendukung tidur. Tip 5, hindari stimulan sebelum tidur. Jauhi kafein, kopi, teh, coklat, soda minimal 4-6 jam sebelum tidur. Hindari juga nikotin sama alkohol beberapa jam sebelum tidur. Alkohol emang bikin cepat ngantuk, tapi kualitas tidurnya jelek, sering bikin kebangun tengah malam. Oke, catat nih. Tip 6, minuman menenangkan. Dr. Ammon nyaranin campuran susu anget atau alternatifnya sama sedikit ekstrak vanili asli dan pemanis alami kayak stevia. Katanya bisa bantu naikin serotonin, neurotransmitter penenang. Tip 8, atur waktu makan. Hindari makan besar 2-3 jam sebelum tidur. Kalau lapar, pilih cemilan ringan aja kayak buah sama kacang almond dikit. Oke, jadi apa yang kita makan dan kapan makannya itu ngaruh ya. Terus persiapan sebelum tidurnya gimana? Keempat, membangun rutinitas relaksasi sebelum tidur. Tip 7, jam malam buat gadget. Ini krusial banget sekarang.
Cahaya biru dari layar HP, tablet, komputer, TV itu nekan produksi melatonin, hormon tidur alami kita. Jadi, matiin semua layar minimal 1-2 jam sebelum mau tidur. Jauhin gadget dari kamar. Wah, 1-2 jam ya? Agak susah nih kayaknya. Haha, iya tantangan, tapi penting. Tips 9, olahraga teratur tapi atur waktunya. Olahraga bagus buat tidur, tapi hindari olahraga berat 4 jam terakhir sebelum tidur. Malah bisa bikin seger. Olahraga pagi atau sore lebih ideal. Tips 10, ciptakan ritual menenangkan. Lakuin aktivitas yang kasih sinyal ke badan sama pikiran kalau udah waktunya rileks. Misalnya, mandi air hangat, baca buku fisik yang ringan ya, jangan thriller. Dengerin musik tenang, peregangan ringan, atau meditasi. Tip 12, pertimbangkan hipnosis. Dr. Amen nyebut rekaman hipnosis terpandu bisa efektif buat sebagian orang nenangin pikiran, biar gampang tidur. Dan tips terakhirnya, Kelima, memahami pola tidur Anda. Tips 11, gunakan buku harian tidur. Nyatet jam tidur, bangun, berapa kali kebangun, kualitas tidurnya gimana, sama aktivitas atau makan minum sebelum tidur. Ini bisa bantu banget buat identifikasi pola atau pemicu masalah tidur. wow, lengkap banget ya 12 tipsnya. Ini kayak panduan komplit gaya hidup sehat tidur. Nah, gimana kalau udah nyoba macam-macam cara ini tapi kok masih susah tidur? Ada opsi suplemen alami nggak yang bisa dicoba? Nah, kalau perubahan gaya hidup dirasa belum cukup, Dr. Hamen emang nyebutin beberapa suplemen alami yang potensi bantu. Terutama buat kasus insomnia sementara ya, kayak karena stres, jet lag, atau adaptasi kerja shift. Contohnya apa aja tuh? Ada L-tryptophan atau 5-HTP, ini prekursor serotonin, penting buat mood dan tidur. Ada akar valerian atau kava-kava, ini efeknya nenangin, tapi kava perlu hati-hati ya soal liver. Terus magnesium, bantu relaksasi otot saraf. Sama melatonin, hormon pengatur siklus tidur bangun. Tapi ini bukan jalan pintas kan ya? Bukan. Dan yang penting banget ditekenin, selalu konsultasi ke dokter sebelum nyoba suplemen apapun. Ini bukan saran medis loh ya. Suplemen bisa interaksi sama obat lain, bisa nggak cocok sama kondisi medis tertentu, dosisnya juga harus pas. Anggap aja ini alat bantu potensial, bukan pengganti kebiasaan tidur sehat atau penanganan medis kalau emang perlu. Oke, sip. Dicatat. Wah, kita udah gali dalam banget nih soal dunia tidur dari bab 10 Dr. Amen. Kalau kita tarik benang merahnya nih, kesimpulan utama apa yang perlu kita ingat terus? Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Pesan kuncinya gini, stop anggap tidur itu waktu hilang atau kemewahan yang bisa dikorbanin. Tidur itu proses biologis aktif yang fundamental. Sama pentingnya kayak nutrisi, sama olahraga. Kualitas tidur Anda itu ngaruh langsung dan signifikan ke fungsi otak Anda, memori, fokus, mood, ke berat badan lewat hormon lapar kenyang, ke penampilan kulit lewat regenerasi sel, kesehatan jangka panjang secara keseluruhan. Jadi, ngabain tidur itu sama aja ngabain salah satu pilar terpenting buat hidup sehat dan optimal. Dan beberapa poin penting buat diingat. Kaitan kuat kurang tidur sama naiknya hormon lapar grelin dan turunnya hormon kenyang leptin yang bikin resiko obesitas naik. Dampak nyata kepenuaan dini kulit karena produksi kolagen keganggu. Plus, resiko serius lain kayak mood berantakan, penurunan kognitif, sistem imun lemah, sampai bahaya kecelakaan di jalan. Tepat sekali. Dan sebagai langkah berikutnya, kami pengen ngajak Anda nggak cuma tahu, tapi juga ngelakuin. Mulai prioritasin tidur Anda, mungkin dari malam ini. Mulai dari yang kecil ya. Iya, coba pilih 1 atau 2 tips tadi yang paling mungkin Anda lakuin konsisten seminggu ke depan. Mungkin komitmen matiin HP sejam sebelum tidur. Atau pastiin kamar benar-benar gelap. Ingat, perubahan kecil yang konsisten bisa bikin perbedaan besar. Ngelola tidur itu investasi langsung buat kesehatan otak dan badan Anda sekarang dan nanti. Sip. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, ada sesuatu yang bisa ditinggalin buat direnungkan sama pendengar kita. Mungkin ini ya, kita tahu resiko penyakit kayak Alzheimer itu diproyeksiin naik drastis di dekade depan. Nah, ingat kalau tidur itu waktu otak kita bersih-bersih dan ngeremajain diri. Seberapa serius Anda mau ngejaga mekanisme alami ini tiap malam? Pertanyaan bagus tuh. Atau coba lihat dari sisi ini. Gimana kalau dengan benerin kualitas tidur, Anda nggak cuma ngubah kesehatan sama energi diri sendiri, tapi secara nggak langsung nyebarin energi positif sama kesehatan itu ke orang sekitar. Kan energi mood bagus, kebiasaan sehat itu bisa nular kan? Betul juga ya.
Nah, pikirin deh, dampak tidur berkualitas nggak cuma buat diri Anda, tapi juga buat lingkaran pengauh Anda.